Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada soal yang ke-101. Bagaimana dapat dipahami bahwa Putra Allah digambarkan sebagai firman atau logos? Allah menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan suatu cara yang bermakna melalui firman. Kejadian 1 ayat 3 menyebutkan berfirmanlah Allah. Dengan demikian, firman adalah sumber dari mana segala sesuatu itu terwujud. Sebutan firman atau dalam bahasa Yunani logos juga digunakan untuk Putra Allah di bagian pertama Injil Yohanes. Ini adalah sebuah acuan pada kenyataan bahwa Allah Putra adalah juga pencipta seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan pasal 14 yang demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Soal 102. Apakah maksudnya ketika Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita? Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Putra Allah atau Sang Firman telah menjadi manusia dalam daging, yakni seorang manusia yang nyata. Ia dilahirkan di Bethlehem, ia menjadi besar di Nazaret dan mempelajari pekerjaan seorang tukang kayu di sana. Ia wafat di Yerusalem, ia disalibkan di Golgota. Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 berisi pernyataan-pernyataan mendasar tentang keberadaan Allah dan penyataannya di dunia. Di sana dibicarakan tentang awal, tentang asal yang menjelaskan segala sesuatu dan dari mana segala sesuatu itu berasal. Awal ini yang di dalamnya tanpa syarat dan melampaui waktu berkaitan erat dengan istilah logos atau firman. Logos ini adalah kuasa sejati yang menandai permulaan penciptaan. Di sini firman dan Allah berhubungan secara langsung. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Allah dan firman keduanya berasal dari kekekalan. Yohanes 1 ayat 14 bersaksi tentang kehadiran logos di dunia. Demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, firman ilahi yang adikodrati yang bersama dengan Allah pada mulanya kini memasuki lingkungan duniawi dan manusiawi. Selain itu, firman itu telah menjadi daging.
Firman yang kekal itu sendiri telah menjadi manusia sejati. Pernyataan kita telah melihat kemuliaannya ini mengacu pada Putra Allah yang menjelma pada kenyataan sejarah. Firman yang menjadi daging. Di sini ayat itu mengacu pada kalangan para saksi aktivitas Kristus di bumi. Para rasul dan murid-murid memiliki persekutuan langsung dengan Yesus Kristus, yaitu firman, yaitu Dia firman yang telah menjadi daging. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian Bapa yang adikodrati menjadi kenyataan sejarah yang dapat dialami langsung di dalam kemuliaan Putra. Sesuai dengan itu, Putra Allah dapat mengatakan tentang dirinya yang demikian, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Juga di dalam Ibrani 2 ayat 14 memberikan alasan untuk apa firman menjadi manusia. Tertulis yang demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara dan saudari yang terkasih, kini kita mengerti makna firman atau logos, firman yang telah menjadi manusia. Firman itu sesungguhnya adalah Allah sendiri yang keberadaannya sejak zaman kekekalan. Ia kekal dari awal mulanya dan kekal untuk selanjutnya. Firman itu, logos, yaitu Allah sendiri yang adikodrati, itu berkenan datang ke dunia, menyandang rupa manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini dimaksudkan agar manusia dapat mengenali Dia secara nyata, dapat mengalami Dia di dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.